Perkenalkan, nama saya Alfian dan saya tinggal di Bekasi. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016. Saya sudah lupa tepatnya di bulan apa, mungkin di awal atau pertengahan tahun. Saat itu saya sedang tidak memiliki pekerjaan. Cukup lama saya menganggur, sampai akhirnya ayah saya memberi kabar bahwa temannya memiliki yayasan keamanan yang sedang membuka lowongan. Coba saja dulu, Van. Lumayan buat pengalaman, kata ayah saya waktu itu. Awalnya saya berpikir, tugas seorang satpam atau petugas keamanan paling hanya menjaga toko, mal, perumahan, atau kantor bank. Namun ternyata, tempat yang saya dapatkan benar-benar di luar dugaan. Namun semua berubah pada hari kedua ketika saya mendapat shift malam. Shift malam dimulai pukul 7 malam hingga 8 pagi. Sistem kerjanya bergantian dan setiap malam hanya dijaga satu orang saja. Malam itu, dari pukul 7 sampai 8, saya masih bersama Mas Anwar, yang baru menyelesaikan shiftnya. Kami duduk di pos sambil minum kopi, berbincang ringan menunggu waktu pergantian. Tepat pukul 8, ia berdiri menepuk pundak saya dan berkata pelan, "Jaga baik-baik ya, Van." Entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa ganjil. Seolah kalimat itu bukan sekadar ucapan biasa, tapi saya hanya tersenyum, berusaha tenang. Setelah motor Mas Anwar keluar dari gerbang dan menghilang di jalan, saya baru menyadari satu hal. Tempat itu kini benar-benar sepi. Heningnya terasa menekan, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, sesekali diselingi gonggongan anjing dari rumah sebelah. Dari kejauhan masih terdengar samar suara kendaraan lewat, tapi cepat hilang ditelan jarak. Penerangan di area parkir hanya berasal dari beberapa lampu bohlam kuning yang remang. Satu di pos jaga, satu di tengah halaman, dan satu lagi di dekat pintu garasi besar. Sesuai prosedur, kami diwajibkan berpatroli setiap 2 hingga 3 jam sekali mengelilingi seluruh area pool. Tempat itu sebenarnya adalah halaman sebuah rumah besar yang sudah lama tidak dihuni. Halamannya sangat luas, cukup untuk menampung lebih dari 30 mobil. Mobil-mobil bekas itu diparkir melingkar, mengitari rumah utama di tengah area. Di tengah halaman berdiri satu bangunan besar, menyerupai hangar atau garasi panjang. Bangunannya terbuka di bagian depan dan belakang. Atapnya dari genting tua yang sebagian sudah menghitam. Rumah di tengah area itu bisa dikatakan terbengkalai. Catnya sudah mengelupas, sebagian temboknya retak, dan jendelanya banyak yang rusak. Dari kejauhan saja terlihat jelas rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Di bagian belakang area pool terdapat kebun berisi pohon rambutan, pisang, dan mangga yang tumbuh rapat hingga menutupi sebagian cahaya bulan. Sementara di bagian depan, di seberang pagar, berdiri bengkel resmi motor di sisi kanan dan toko bangunan di sisi kiri. Sekitar pukul 10 malam, saya mulai melakukan patroli. Suasana di dalam area sudah sepi, tetapi jalan raya di depan pool masih cukup ramai karena merupakan jalur utama. Meski begitu, area parkiran terasa sangat gelap. Cahaya hanya berasal dari bulan dan senter taktis yang saya bawa. Untungnya senter itu cukup terang, sehingga saya bisa melihat jelas setiap baris mobil yang terparkir. Patroli pertama berjalan aman, tidak ada yang aneh. Setelah selesai, saya duduk di bangku panjang yang terletak di dekat pintu masuk. Di tempat itu kami biasa beristirahat, menulis laporan, atau sekadar bermain ponsel. Tidak ada pos jaga permanen, jadi bangku kayu itu satu-satunya tempat
untuk beristirahat. Waktu berjalan cepat. Ketika jam menunjukkan 12:30 dini hari, saya harus kembali berkeliling. Kali ini suasananya berbeda. Jalanan di luar sudah sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas. Udara terasa berat dan entah kenapa saya mulai merasa aneh. Pertama, udara mendadak panas. Padahal waktu itu tengah malam dan lokasinya di luar ruangan. Kedua, napas saya terasa pendek, seperti ada yang menekan dada. Saya sampai beberapa kali berhenti untuk mengatur pernapasan, padahal area yang harus saya kelilingi tidak terlalu luas. Dan ketiga, yang paling membuat saya tidak nyaman, saya mulai merasa diawasi. Setiap kali senter saya mengarah ke deretan mobil, muncul perasaan aneh seolah ada mata yang menatap balik dari balik kaca gelap kendaraan. Saya berusaha mengabaikan, tapi tatapan itu terasa nyata. Cahaya senter saya memantul di bodi mobil-mobil itu, menciptakan bayangan samar yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Saat tiba di bagian belakang parkiran, saya mendengar suara rintihan halus. Suara seorang perempuan, jauh, kecil, seperti berasal dari balik kebun pisang di belakang rumah. Saya berhenti menajamkan pendengaran. Suaranya terdengar sebentar lalu hilang. Saya arahkan senter ke segala arah, ke deretan mobil, ke pepohonan di kebun belakang, ke celah-celah gelap di antara kendaraan. Tidak ada siapapun. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya suara kucing atau angin yang membuat daun bergesekan. Saya pun lanjut berjalan. Namun beberapa langkah kemudian, suara itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Sebuah rintihan perempuan, kali ini terdengar lebih dekat. Saya berhenti. Sumbernya seperti berasal dari samping kanan, tepat di antara dua mobil yang terparkir. Saya arahkan senter ke sana. Tidak ada siapapun, hanya mobil tua dengan kaca buram dan karat di bagian pintu. Bulu kuduk saya mulai berdiri, jantung berdebar lebih cepat. Suara itu masih terdengar, seolah berasal dari dalam salah satu mobil. Tapi ketika saya dekati, suaranya malah hilang. Hening kembali, hanya suara serangga malam yang terdengar dari kejauhan. Wah, jangan-jangan ada gangguan nih, gumam saya pelan. Saya mempercepat langkah, berusaha menyelesaikan patroli. Saat melewati sisi rumah tua yang terbengkalai itu, saya merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari dalam. Rumah itu berdiri di sebelah kiri saya, gelap dan dingin. Di dindingnya terdapat dua jendela kayu bergaya Betawi. Satu tertutup rapat, satu lagi sedikit terbuka. Entah dorongan apa yang membuat saya menyorotkan senter ke arah jendela itu. Ketika cahaya senter melewati celah jendela kayu itu, saya melihat sosok bayangan hitam. Tubuhnya membungkuk, berdiri diam di balik kaca kusam. Sekilas saya pikir itu hanya pantulan benda di dalam rumah, mungkin lemari atau tiang kayu. Namun entah kenapa bentuknya terasa terlalu hidup. Namun, saya mengabaikannya dan melanjutkan patroli ke arah depan. Tapi perasaan tidak tenang itu terus menempel. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran. Akhirnya, saya memutuskan untuk kembali. Hanya untuk memastikan. Saya menyorotkan senter ke arah rumah itu lagi dan ternyata kosong. Tidak ada apa-apa. Namun ketika saya menurunkan arah senter sedikit ke area di mana cahaya mulai meredup, saya kembali melihat bayangan hitam itu. Masih membungkuk, kini posisinya di tengah ruangan, tepat di balik pintu yang setengah terbuka. Kepala sosok itu tampak menghadap ke arah saya. Dada saya langsung berdebar keras. Saya refleks menyorotkan senter langsung ke arah bayangan itu.
Dan sosoknya menghilang. Saya coba lagi 3 kali. Setiap kali sinar senter mengenai tempat itu, bayangan itu tampak jelas sekejap lalu lenyap begitu saja. Seolah menunggu dalam kegelapan, muncul hanya ketika disinari setengah hati. Rasa takut mulai menguasai saya. Saya mundur pelan, tetap menyorotkan senter ke arah rumah. Langkah saya tidak stabil, sampai akhirnya punggung saya membentur pagar seng di belakang. Suara benturannya cukup keras. Saat saya menunduk, betis saya terasa sakit, seperti tergores besi. Saya menunduk untuk melihat, dan saat itu saya baru sadar, di dekat pagar itu ternyata ada 2 kuburan kecil. Letaknya persis di sisi dalam gerbang pool. Mungkin karena siang hari gerbang selalu terbuka, kuburan itu tertutup daun pintu sehingga saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Kuburan itu dipagari kecil dengan semen rendah. Tidak ada nama, hanya 2 batu nisan sederhana tanpa tulisan apapun. Bentuknya juga aneh, lebih kecil dari ukuran kuburan orang dewasa, tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu makam anak kecil atau bukan. Saat melihatnya, bulu kuduk saya langsung berdiri. Udara malam terasa semakin berat. Saya memutuskan untuk tidak lagi berada di dalam area pool malam itu. Saya angkat bangku panjang dari pos jaga dan membawanya keluar pagar. Di luar lebih terang karena masih ada lampu jalan. Beberapa jam pertama terasa tenang. Saya mencoba menenangkan diri, menulis laporan di buku catatan. Tapi tiba-tiba, dari dalam area pool, terdengar bunyi benda jatuh, suaranya yang cukup keras, seperti ada batu dilempar ke tanah. Saya menoleh, tidak ada siapapun di sana. Saya biarkan, mencoba berpikir positif. Mungkin penunggunya cuman iseng, gumam saya dalam hati. Setelah itu saya tidak menengok lagi ke dalam, hingga pagi tiba, semua kembali aman. Tidak ada kejadian lain. Itulah malam pertama saya berjaga sendirian, dan kejadian itu cukup untuk membuat saya enggan bertugas malam berikutnya. Namun karena jadwal tidak bisa diganti, saya akhirnya tetap masuk malam berikutnya. Kali ini saya tidak ingin sendirian. Saya mengajak teman saya, Benny, untuk menemani. Benny ini teman lama, dia memang suka begadang, jadi tanpa banyak tanya, dia langsung mau ikut. Malam itu kami sedikit mengubah posisi jaga. Salah satu mobil sedan diparkir di dekat gerbang, dan kami diberi kunci agar bisa menyalakan pendingin udara jika mau. Kami pun berjaga di dalam mobil itu. Aman, tertutup, dan tidak terlalu gelap. Sekitar tengah malam, saat saya sedang menulis laporan, Benny mengeluh, "Kok panas banget ya? Padahal biasanya anginnya dingin kalau malam." Saya menatapnya sebentar. Dalam hati saya langsung teringat pada perasaan yang sama. Pengap, sesak, dan udara yang seperti berhenti bergerak. Persis seperti yang saya rasakan malam sebelumnya. Angin yang biasanya sejuk di pagi hari, tiba-tiba berubah pengap di malam hari. Tidak ada hembusan, tidak ada suara daun bergesekan, seolah seluruh udara di sekitar area pool itu membeku. Sekitar pukul 11 malam, saya kembali melakukan patroli. Kali ini Benny ikut meski terlihat agak malas. Baru beberapa menit berjalan, dia tiba-tiba menahan langkah sambil memegangi perut. "Aku mau buang air kecil, Van," katanya. Saya menatap arah rumah tua yang terbengkalai, lalu menolak pelan. "Buang air kecil di luar aja dekat got. Jangan di dalam rumah." Sebenarnya kami memang diberi akses ke toilet di dalam rumah tua itu, tapi sejak awal tidak ada satupun di antara kami yang berani memasukinya malam-malam. Tidak tahu kenapa rumah itu seolah memancarkan hawa yang membuat siapapun enggan mendekat.
Akhirnya Benny keluar lewat gerbang kecil di sisi depan untuk buang air, sementara saya melanjutkan patroli seorang diri. Begitu sampai di sisi bangunan garasi besar, saya berhenti sejenak. Dari dalam garasi itu terdengar suara keras, seperti benda berat yang jatuh menghantam lantai. Suaranya menggema di antara mobil-mobil, membuat dada saya bergetar. Saya langsung menyorotkan senter ke dalam. Di sana hanya ada ban-ban bekas dan tumpukan kardus yang tersusun rapi di sudut ruangan. Tidak ada yang berubah, tidak ada tanda-tanda benda jatuh. Saya mencoba mencari sumber suara, tapi sia-sia. Udara di dalam terasa lembab, menimbulkan bau karet dan debu. Saya menghela napas, mencoba tenang. Mungkin tikus, pikir saya. Tapi sebelum sempat melangkah lagi, saya mendengar suara gerbang terbuka dari arah depan, disusul suara langkah tergesa. Benny memanggil dengan suara panik. Saya menoleh. Ia berlari kecil ke arah saya, tapi tiba-tiba berhenti beberapa meter di depan, matanya menatap saya tajam. Wajahnya mendadak pucat. "Itu di belakang kamu apa?" katanya lirih. Refleks saya menyorotkan senter ke belakang, namun tidak ada apa-apa. "Apa sih? Nggak ada apa-apa," jawab saya cepat. Tapi suaranya sendiri terdengar goyah. "Sebaiknya kita keluar, Van," katanya sambil menarik tangan saya. Kami berdua berjalan cepat ke luar area pool sampai berhenti di dekat trotoar. Nafas Benny masih berat. Saya baru mau bertanya ketika dia berucap pelan, "Tadi pas aku menghampiri kamu, aku lihat di pundakmu ada kepala, nempel di bahumu." Saya terdiam. "Kamu jangan ngawur," saya berusaha menertawakannya, tapi ekspresinya tidak berubah. Serius, bahkan ketakutan. "Aku beneran lihat rambutnya panjang, kayak nempel di pundakmu." Kata-kata itu membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya menatap area pool yang kini tampak gelap, lalu menarik napas panjang. Benny menolak untuk kembali, tapi karena SOP mengharuskan patroli dilakukan dan ada CCTV yang mengarah ke mobil-mobil, saya akhirnya masuk sendirian. Perasaan diawasi kembali muncul. Langkah saya berat dan dada terasa sesak setiap kali mendekati deretan mobil. Tapi malam itu tidak ada gangguan lain. Saya menyelesaikan patroli, mencatat laporan, lalu kembali ke mobil. Sekitar pukul 2 dini hari, kami berdua sempat tertidur di dalam mobil sedan itu. Entah berapa lama, tapi saya terbangun karena mobil bergoyang keras. Kaca bergetar, dashboard ikut berderak. Saya spontan menatap Benny, dia juga terbangun. Kami sempat berpikir itu gempa, tapi segera sadar tidak mungkin sekuat itu di Bekasi. Goyangannya semakin kencang, seperti ada sesuatu yang mengguncang mobil dari luar. Saya hendak membuka pintu, tapi tiba-tiba pandangan saya terhenti di kaca jendela sebelah kiri. Ada jempol besar, hitam, menempel di kaca. Ukurannya tidak wajar, hampir sebesar kepala manusia. Kulitnya tampak kasar, warnanya pekat seperti arang. Benny yang duduk di sisi kanan juga menjerit pelan. Di kacanya, tampak jari-jari besar lain mencengkeram sisi mobil, seolah mobil itu sedang dipegang oleh sesuatu yang sangat besar. Kami berdua membeku. Saya memejamkan mata rapat-rapat, mulut terus komat kamit berdoa. Mobil masih berguncang hebat beberapa detik, lalu perlahan berhenti. Dan saat kami mulai bisa bernapas, terdengar suara dari arah rumah tua itu. Suara tawa seorang nenek. Pelan, serak, dan sangat dekat. Suara itu membuat darah saya serasa berhenti mengalir. Refleks, Benny menyalakan mesin mobil. Lampu depan menyala terang, menembus kegelapan, dan langsung mengarah ke rumah tua di tengah pool. Cahaya itu menyingkap sosok yang berdiri di dalam rumah.
seorang nenek-nenek. Tubuhnya bungkuk, kulitnya gelap, mengenakan kebaya coklat pudar dan kain jarik lusuh. Rambutnya berantakan, menutupi sebagian wajah. Ia berdiri di balik jendela kayu, menatap lurus ke arah kami. Dalam sekejap, saya sadar. Itulah sosok bungkuk yang saya lihat pada malam pertama. Sosok yang muncul di balik cahaya senter waktu itu. Kami berdua langsung panik. Benny membuka pintu dan tanpa pikir panjang kami keluar dari mobil, berlari keluar gerbang. Kami memilih berjaga di luar sampai fajar tiba. Malam itu tidak ada yang berani masuk lagi ke dalam area pool. Keesokan paginya saya bersiap untuk pulang karena jadwal shift sudah berganti. Saat hendak menyerahkan laporan, Mas Anwar menghampiri saya. Wajahnya terlihat letih, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuat saya heran. Kemudian ia berkata, "Pelan. Nanti pas aku jaga malam, kamu temenin aku ya kalau lagi off." Nada suaranya datar, tapi dari cara dia bicara, saya tahu itu bukan permintaan biasa. Ia seperti benar-benar takut berjaga sendirian. Saya tersenyum sopan. "Iya bang, nanti kalau saya nggak ada kegiatan saya temenin." Padahal dalam hati saya sudah yakin saya tidak akan menemani. Pasti ada alasan kuat kenapa Mas Anwar meminta itu. Hari berikutnya saya libur. Saya tidak datang ke pool. Namun keesokan paginya ketika saya kembali untuk jaga pagi, saya bertemu Mas Ridwan di pos. Saat itu dia terlihat agak murung. "Mas Anwar semalam sempat kirim pesan," katanya. "Pesan bagaimana mas?" tanya saya penasaran. "Katanya minta ditemenin juga, katanya hawanya makin berat. Tapi aku sudah nggak kuat, baru aja jaga pagi," jawab Mas Ridwan. Saya pun terdiam. "Kenapa memangnya Mas Anwar selalu minta ditemenin?" tanya saya. Mas Ridwan menggeleng. "Nggak tahu Van, tapi tiap malam dia begitu, kayak ada yang ganggu." Pagi itu berlalu dengan tenang, tapi perkataannya terus terngiang di kepala saya. Sampai akhirnya, di minggu ketiga, giliran saya kembali jaga malam. Sejak malam-malam sebelumnya, saya sudah tidak berani berada di dalam area pool. Setiap kali dapat jadwal malam, saya selalu berjaga di luar pagar, hanya menulis laporan dan mengawasi dari kejauhan. Saya sudah tidak pernah berpatroli lagi. Namun ternyata hal itu sampai juga ke telinga pihak yayasan. Suatu siang saya dipanggil, dan di sana saya mendapat surat peringatan kedua. Mereka menegaskan, jika saya kembali melanggar SOP, tidak berpatroli sesuai jadwal, maka saya akan dikeluarkan. Saya keluar dari kantor yayasan dengan perasaan berat. Di satu sisi, saya butuh pekerjaan ini. Gajinya lumayan dan jadwalnya teratur. Tapi di sisi lain, setiap malam di tempat itu selalu menimbulkan rasa was-was yang sulit dijelaskan. Saya mulai berpikir, apakah lebih baik saya berhenti saja? Namun untuk sementara, saya tetap bertahan. Malam itu saya berniat menjalankan patroli dengan benar, meskipun rasa takut masih kuat. Bulan kedua saya bekerja, jadwal kembali menempatkan saya di shift malam. Kali ini saya tidak sendirian, ada 3 orang teman yang ikut menemani, Benny dan 2 saudara kembar bernama Doni dan Dino. Lokasi pool itu tidak terlalu jauh dari rumah mereka, hanya sekitar setengah jam perjalanan, jadi mereka bersedia datang untuk menemani saya berjaga. Malam itu kami berkumpul di luar pagar. Saya masih enggan masuk ke dalam. Hanya duduk di dekat mobil sambil berbincang untuk mengalihkan rasa takut. Namun sekitar pukul 10 malam, saya harus melakukan patroli. Karena tidak ingin melanggar SOP lagi, saya memberanikan diri masuk ke dalam, kali ini ditemani oleh Benny dan Doni. Dino memilih menunggu di luar. Awalnya semua berjalan normal.
Kami berjalan perlahan, menyusuri deretan mobil di tengah area. Udara malam itu masih sama seperti sebelumnya, pengap dan berat. Tak ada angin sedikit pun. Tiba-tiba, langkah Doni berhenti. Tubuhnya goyah, lalu jatuh terduduk. "Kamu kenapa, Don?" tanya saya cepat. Doni menatap kakinya dengan wajah pucat. Kakiku kayak ada yang mencengkeram, dan ini sakit banget. Saya menyorotkan senter ke kakinya. Tidak ada apapun di sana, tapi wajah Doni jelas kesakitan, seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Saya berlutut dan mengusap kakinya, mencoba menenangkannya, tapi ia tetap tidak bisa berdiri. Akhirnya, saya dan Benny mengangkat tubuh Doni bersama-sama. Baru setelah kami menarik dengan paksa, cengkeraman tak terlihat itu terlepas. Begitu bisa berdiri, Doni gemetar hebat. "Aku nggak lanjut, Van. Kalian berdua aja, aku tunggu di luar." Benny juga menatap saya, wajahnya pucat. "Kayaknya aku ikut di luar juga, Van." Saya hanya bisa menarik napas panjang. Malam itu seperti biasa saya kembali sendirian. Saya menyalakan senter, memandangi deretan mobil yang diam di bawah cahaya bulan. Dan saat saya berada di bagian belakang, saya mendengar lagi suara rintihan perempuan. Sama persis seperti yang saya dengar pada malam pertama. Bedanya kali ini suaranya jelas berasal dari dalam rumah tua, tepat di sebelah kiri saya. Saya menatap ke arah rumah itu. Pintu belakangnya setengah terbuka, dan di samping pintu ada satu jendela kecil berbentuk kotak. Entah kenapa, mungkin karena rasa penasaran atau refleks bodoh, saya mendekat. Perlahan saya arahkan senter ke arah jendela itu. Begitu cahaya mengenai kaca yang buram, muka seseorang muncul tepat di depan saya. Seorang nenek-nenek dengan wajah penuh keriput yang dalam, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya membelalak lebar menatap saya tanpa berkedip. Jarak wajah kami hanya beberapa jengkal. Saya bisa melihat jelas pori kulitnya yang seperti mengelupas. Saya terperanjat, tubuh saya mundur spontan sampai kehilangan keseimbangan. Saya terjatuh, berguling di tanah, senter terlepas dari tangan. Tanpa pikir panjang saya langsung lari keluar, napas tersengal, dada berdebar seperti mau pecah. Anak-anak yang menunggu di depan pagar kaget, dan mereka bertanya dengan panik. Saya hanya bisa menjawab pendek, "Nanti aja ceritanya. Aku nggak mau masuk lagi, jangan banyak tanya dulu." Mereka saling pandang, wajahnya tegang. Tapi salah satu dari mereka berkata, "Tapi nanti kan masih ada patroli berikutnya. Kalau enggak, kamu bisa kena SP3. Saya terdiam lama, tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hati saya benar-benar tidak ingin kembali ke dalam. Sekitar pukul 12:30 malam, saya memberanikan diri untuk melihat kondisi dari luar. Gerbang sudah dikunci rantai. Saya mendekat dan mengintip dari celah rantai itu. Awalnya gelap, tapi begitu mata mulai menyesuaikan, saya melihat sesuatu berdiri di tengah halaman, sosok nenek itu. Ia berdiri diam di depan rumah tua, menatap lurus ke arah saya dari kejauhan. Jantung saya berdegup tak karuan. "Aku masuk apa enggak ini?" gumam saya pelan. Anak-anak yang ikut mengintip bilang mereka tidak melihat apa-apa. "Nggak ada apa-apa, Van, kamu aja mungkin yang halu." Tapi saya yakin apa yang saya lihat nyata. Dan kalau hanya saya yang bisa melihat, artinya memang bukan manusia. Saya menunduk sebentar, mencoba bernapas tenang. Saat saya menatap lagi, posisinya sudah berubah. Kini sosok itu berdiri lebih dekat, tepat di depan mobil yang kami jadikan pos. Raut wajahnya tetap sama, kosong, tapi matanya tajam seperti sedang menunggu. Saya mulai panik. Kalau aku nggak patroli, aku bisa dipecat. Tapi kalau aku masuk bisa-bisa aku nggak keluar, pikir saya dalam hati.
Anak-anak mencoba menenangkan. "Sebaiknya kita masuk bareng aja, kita temenin kamu," kata Benny. Saya menatap mereka satu persatu. "Jangan tinggalin aku sendirian ya." Mereka mengangguk. Saya mengintip sekali lagi. Sosok itu sudah hilang. Tanpa banyak pikir, saya membuka rantai dan mendorong gerbang pelan. Begitu masuk, saya menoleh ke belakang. Namun, 3 teman saya masih berdiri di luar pagar. Akhirnya, setelah saya paksa, mereka bertiga masuk perlahan. Sekitar pukul 2 dini hari, kami mulai berpatroli berempat. Suasana benar-benar mencekam. Setiap langkah menimbulkan gema di antara mobil-mobil yang diam seperti mengintai. Saat kami sampai di bagian tengah area, Benny yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Pandangannya menatap ke arah rumah tua itu. Belum sempat saya bertanya, tubuhnya tiba-tiba jatuh terjengkang dengan suara keras. Kami bertiga langsung panik dan mencoba membangunkan Benny sambil mengguncang bahunya. Tapi tubuh Benny kaku, matanya tertutup, wajahnya pucat. Kami coba mengangkatnya, tapi tubuhnya terasa berat sekali, seperti ditahan sesuatu dari bawah. Dino lari mengambil air dari botol dan menyiramkan ke wajahnya. Tapi Benny tetap tidak sadar. Tubuhnya diam telentang, kaku, seperti menahan sesuatu yang menindih. Dan saat itu juga, kami semua mendengar tawa itu lagi. Tawa serak, parau, dan sangat dekat. Sumbernya jelas dari dalam rumah. Kami mundur beberapa langkah, tapi pandangan saya tertarik ke arah tubuh Benny yang masih tergeletak. Dari kegelapan di atas tubuhnya muncul sebuah tangan besar, hitam, kasar, seperti arang. Tangan itu menekan dada Benny dari atas, menahannya agar tidak bangun. Ukurannya tidak wajar, lebih besar dari tubuh manusia biasa. Kami menatap ke atas, mencoba mencari siapa pemilik tangan itu, tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat. Sosok itu seolah menyatu dengan malam, hanya tangan kasarnya yang tampak jelas di bawah cahaya redup senter. Kami berempat non-muslim, jadi kami pun berdoa sesuai dengan keyakinan kami. Dengan terburu-buru kami bergandengan, dan dalam keadaan gemetar, kami membaca doa dengan suara terbata-bata. Entah bagaimana, perlahan tangan besar hitam yang menekan dada Benny itu mulai terangkat. Gerakannya lambat seperti kabut yang menguap, lalu hilang. Menghilang begitu saja, menyatu dengan gelapnya malam. Kami langsung menarik tubuh Benny untuk dibawa keluar area pool. Tapi baru beberapa langkah, Dino yang berjalan paling belakang tiba-tiba menjerit. Senternya jatuh ke tanah, lalu ia berlari sekencang-kencangnya keluar gerbang. Doni ikut panik dan menyusul tanpa pikir panjang. Saya terpaksa membawa Benny sendirian sambil menggenggam senter dengan tangan satunya. Nafas saya terengah-engah. Setiap kali cahaya senter menyorot ke arah depan, bayangan mobil dan rumah tua itu berganti-ganti seperti bergerak sendiri. Begitu sampai di depan rumah, saya menghentikan langkah sejenak, dan disitulah saya melihatnya. Nenek itu, ia duduk jongkok di depan pintu, menunduk sedikit sambil membawa sebuah nampan. Bibirnya bergerak cepat, seperti sedang membaca sesuatu. Saya tidak tahu apa yang dia ucapkan, tapi suaranya lirih dan berat. Saya pun langsung menarik tubuh Benny sekuat tenaga, tanpa peduli arah cahaya. Kami keluar dari gerbang dalam keadaan panik. Begitu sampai di luar pagar, Benny tiba-tiba terbangun. "Badanku sakit semua," katanya pelan sambil memegangi dadanya. Kami saling pandang. Tidak ada yang bicara lama. Akhirnya setelah berdiskusi sebentar, ketiganya memutuskan untuk pulang. Sekitar pukul 3:30 pagi, udara sudah mulai dingin. Saya duduk di luar, mencoba menenangkan diri,
tapi rasa penasaran itu masih ada. Entah kenapa, saya kembali mendekat ke gerbang, lalu mengintip lewat celah rantai. Dan di saat itulah saya menyesal. Dari balik lubang kecil itu, saya melihat sepasang mata tepat di depan saya. Mata si nenek, merah seluruhnya, tanpa pupil, penuh urat-urat halus yang tampak berdenyut pelan. Ia menatap lurus ke arah saya tanpa berkedip, tanpa ekspresi. Saya mundur spontan. Tubuh saya seperti terpental ke belakang, jatuh ke tanah. Saya tidak berpikir lagi. Saya bangkit dan langsung lari keluar dari area itu, menuju warung nasi goreng di seberang jalan. Warung itu sudah buka sejak pukul 10 malam hingga subuh. Lokasinya persis di sebelah toko bangunan, tak jauh dari pom bensin. Dan pool tempat saya bekerja berada tak jauh di sampingnya. Saya duduk di kursi plastik, tangan masih gemetar. Penjual nasi goreng menatap saya dengan raut heran. "Kenapa mas? Habis diganggu ya? Jaga di dalam situ." Saya menatapnya kaget. "Iya bang, kok abang tahu?" Dia hanya tersenyum tipis. "Itu sudah biasa, banyak yang jaga di situ ngomongnya begitu juga." Saya menarik napas panjang. "Memangnya tempat itu bekas apa sih bang?" Abang itu berhenti sebentar, lalu mulai bercerita. Katanya, dulu rumah itu ditinggali oleh satu keluarga, 5 orang, sepasang kakek nenek dan 3 anak mereka. Suatu ketika, anak-anaknya pergi keluar kota. Rumah hanya ditinggali oleh sang kakek dan nenek. Malam itu terjadi perampokan. Keduanya ditemukan tewas 2 minggu kemudian. Saya terdiam. 2 minggu? Kenapa lama sekali baru ketahuan? Tanya saya pelan. Karena rumah itu jauh dari rumah lain, jawab si abang. Halamannya luas, rumahnya di tengah. Bau mayatnya nggak langsung kecium. Pas ketahuan udah busuk mas. Saya menelan ludah. Terus 2 makam di dalam halaman itu, yang kecil itu siapa bang? Ya itu mas, katanya tenang. Kuburan mereka berdua, kakek nenek itu dikubur di situ juga. Biar nggak ribet, katanya dulu keluarganya nggak sanggup mindahin. Saya diam lama. Kenapa yang sering ganggu cuma nenek-nenek, kakeknya nggak pernah kelihatan? Tanya saya akhirnya. Abang nasi goreng itu menghela napas. Katanya sih, nenek itu dulu bekas dukun beranak mas. Mungkin masih punya pegangan, makanya yang gentayangan cuma dia. Korinnya belum tenang. Ia pun bercerita lebih banyak tentang rumah tua di tengah pool itu. Katanya, sebelum dijadikan tempat penyimpanan mobil bekas, rumah itu sempat dijual, tapi tidak pernah laku. Entah karena harga, atau mungkin karena orang-orang sekitar sudah tahu reputasi rumah itu. Selama kosong, rumah itu sering disewakan sementara untuk penitipan hewan kurban menjelang Idul Adha. Biasanya kambing dan sapi ditaruh di halaman belakang. Tapi menurut si abang, setiap malam setelah salat Isya, hewan-hewan itu selalu gelisah. Suaranya ribut, tidak pernah tenang. Kalau malam, kambingnya teriak terus, sapinya nggak mau diam, kata si abang sambil menggoreng nasi. Pernah pemiliknya tidur di situ, niatnya mau jaga, tapi katanya diganggu juga. Lihat nenek-nenek bungkuk jalan di depan rumah sambil bawa nampan. Pemiliknya nggak kuat, besoknya langsung pindah. Biasanya penyewa hanya bertahan 3-7 hari, tidak pernah lebih lama dari itu. Saya mendengarkan dengan diam. Rasanya setiap kata yang diucapkan abang itu seperti menegaskan semua yang pernah saya alami. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat saya tercekat. Mas tahu nggak, 2 teman sampean itu yang sering jaga di dalam juga nggak berani sebenarnya. Tiap malam lewat jam 12 habis patroli pasti ke warung saya.
Nongkrong sampai subuh, nggak pernah balik ke sana. Saya menatapnya tidak percaya. Cuman sampean yang saya lihat nggak pernah datang ke sini. Masih berani jaga di luar ya, katanya sambil tersenyum miris. Saya hanya diam. Dalam hati ada sedikit rasa lega sekaligus ngeri. Saya kira selama ini saya satu-satunya yang diganggu, ternyata mereka juga mengalaminya. Hanya saja mungkin mereka tidak pernah berani bercerita. Setelah malam itu, saya tidak pernah lagi masuk ke dalam area pool. Biar saja, pikir saya. Mau dapat SP lagi pun saya tidak peduli. Saya hanya duduk di luar pagar setiap malam jaga sambil berharap waktu cepat berlalu. Lalu satu pagi, kabar baik datang. Saya mendapat panggilan kerja dari tempat lain. Tanpa pikir panjang, saya mengajukan pengunduran diri. Tidak sempat lagi bertemu atau bertanya pada Mas Anwar dan Mas Ridwan tentang pengalaman mereka. Saya hanya ingat satu hal. Sebelum saya benar-benar berhenti, Mas Anwar sempat berkata pelan, "Kalau nanti kamu kerja di tempat baru, jangan lupa doa dulu tiap malam. Soalnya kadang yang kita tinggalkan nggak selalu mau kita pergi." Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi kalimat itu terus teringat sampai sekarang. Beberapa tahun kemudian, saya sempat melewati tempat itu lagi. Rumah tua di tengah pool sudah tidak ada. Di atasnya berdiri sebuah restoran, tampak ramai, terang, dan penuh pengunjung. Saya sempat berhenti sejenak di seberang jalan. Dari luar, bangunannya terlihat modern. Tidak ada kesan angker sama sekali. Tapi di antara tawa dan suara musik dari dalam, entah kenapa saya tetap merasakan sesuatu. Seolah ada mata yang memperhatikan dari tempat yang sama, di bawah tanah, di antara dua kuburan kecil yang dulu sempat saya sentuh tanpa sengaja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, saya berbisik dalam hati, semoga siapapun yang masih tinggal di sana sudah benar-benar tenang. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.